kalau bisa ngulang mah ya biar aku aja yang nggak ada, karena sekarang rasanya nggak ada ayah tuh berat ternyata gitu. Gitu. Mungkin yang biasanya minta ini itu dikasih, terus sekarang mah harus ngumpulin dulu mungkin ya. Iya harus jualan dulu. Dari hamba Allah Singapura yang tidak mau disebutkan namanya sebesar 400.000 mohon diterima. Jajak kalau yang pasirot. Assalamualaikum. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah, di konten hari ini alhamdulillah sekarang masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan amanah dari hamba Allah Singapura yang tidak mau disebutkan namanya sebesar 400.000 teman-teman. Nah, tak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada hamba Allah Singapura yang sudah mau menyisikan sebagian rezekinya untuk gadis yatim. Nah, alhamdulillah sekarang pun saya mau menemui salah satu gadis desa anak yatim yang tinggal sederhana di pelosok pedesaan, yang mana dia itu ditinggalkan sama ayahnya sejak kecil katanya teman-teman. Dan setelah ayahnya meninggal, dia rela kerja keras banting tulang untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari dan ibunya juga teman-teman. Nah, mudah-mudahan ada, kita akan coba cari sambil menyampaikan titipan amanah. Pokoknya teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai, karena kita harus berjalan dulu ke sebelah sana teman-teman. Teman-teman, kita sekarang lanjut aja berjalan untuk menemui gadis yatim tersebut. Mudah-mudahan ada ya. Dan alhamdulillah dari tadi berjalan kita sudah sampai di pemukiman warga teman-teman. Nah, kita lanjut aja ini. Dan kebetulan saya juga sudah dekat rumahnya. Wah, ada orang teman-teman. Kita akan coba sapa dulu nih. Assalamualaikum. Wah, kita malah ketemu di sini teman-teman. Agak mundur dikit nengnya tuh. Panas tuh takutnya hitam nanti. Gimana kabarnya Neng Denok? Alhamdulillah. Tadinya saya mau cari ke rumah Neng, tapi alhamdulillah kita malah ketemu di sini gitu ya. Mungkin udah ditakdirkan sama Allah untuk bertemu di sini mungkin ya. Neng, ini boleh saya titip ini dulu sebentar? Bisa nggak? Bisa? Udah? Dah. Iya, sekali lagi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik. Masya Allah. Saya teman-teman ketemu sama Neng Denok dari kemarin sampai sekarang, dilihat-lihat kok makin cantik aja gitu ya. Apakah Neng sekarang pakai skincare atau enggak? Enggak. Benar. Benar. Itu muka putih seperti itu real? Tidak pakai bedak atau apapun gitu? Enggak punya uangnya buat beli. Oh, nggak punya uangnya untuk beli. Ya. Tapi kok bisa bercahaya mulus seperti itu? Kenapa? Air wudhu. Oh, pakai air wudhu. Iya. Berarti Neng Denok rajin sholatnya ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah teman-teman. Neng Denok ini wanita yang luar biasa rajin sholat. Terus dia pun suka ikut ke ibunya kalau misalkan lagi ada pengajian gitu ya. Kalau boleh tahu pengajiannya berapa minggu sekali itu nih? Seminggu sekali tiap hari Jumat, habis pulang yang Jumatan. Oh gitu, berarti Neng Denok setiap hari Jumat suka ikut pengajian. Iya, alhamdulillah. Sama ibu. Iya. Masya Allah, meskipun di kesibukannya, meskipun dia sibuk untuk jualan di warung, tapi luar biasa untuk urusan akhirat masih tetap dia utamakan teman-teman. Nah, ini wajib dicontoh ya, jangan sampai di dunia kita kaya tapi di akhirat kita miskin, gak bisa apa-apa, mau gimana gitu ya. Iya. Nanti soalnya kan kita hidup yang lama itu di akhirat nanti gitu, betul? Betul. Nah, saya pesan aja untuk Neng Denok dan saya juga pribadi ya, kalau sholat itu jangan ditinggalin, karena kalau kita nanti meninggal yang dihisab bukan sholatnya dulu gitu ya Neng Denok ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Neng Denok udah pakai baju hitam, terus serba hitam ya, terus bawa sapu. Ini mau kemana nih? Mau nyapuin makam bapak. Oh, mau dibersihin.
Oh, mau bersihin makam ayah. Iya. Emang berapa hari sekali nih kalau misalkan sini atau berapa minggu sekali? Biasanya seminggu sekali. Tapi kalau sekarang akhir-akhir ini nggak seminggu sekali gitu. Lebih sering gitu. Nggak lebih sering soalnya sibuk gitu. Oh gitu. Iya, baru sekarang mau lagi. Oh gitu. Iya. Ya udah, nanti kita ke sana mungkin ya. Di sebelah sana ya Neng Denok Iya. ya. Dulu juga saya sudah mengantar ke sini ya. Iya. Nah teman-teman, jadi kita sekarang akan menuju ke makamnya Neng Denok. Nggak apa-apa saya antar. Nggak apa-apa. Soalnya nanti saya khawatir di sana hutan teman-teman Neng ya. Iya. Takutnya ada hewan buas dan bujang ganteng. Yaudah ya Neng. Wah teman-teman, tiba-tiba angin kenceng saat berziarah kubur ke makam bapaknya Neng Denok. Biasanya mungkin anginnya tidak sebesar ini ya Neng? Iya. Hah? Ya nggak sebesar ini. Tapi sekarang tiba-tiba besar teman-teman, mungkin karena udah takdir Allah ya Neng. Nah Neng Denok, saya mau bertanya nih. Bapak itu meninggal dulu sejak Neng Denok usia berapa tahun? Usia 9 tahun. Mohon maaf nih ya, saya bertanya terus karena memang takutnya ada pengikut baru di channel Pedesaan Indonesia gitu. Ya. Jadi ditinggal Bapak itu sejak usia 9 tahun. Oh, terus dulu itu Neng Denok ditinggal sama Bapak itu sejak kelas berapa sekolah? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Berarti memang benar-benar dulu itu lagi belum tahu apa-apa ini ya, Iya, kelas 3 SD belum. ya. Nah, terus sekarang raut wajah muka ayah masih tetap teringat atau udah lupa? Masih teringat soalnya masih nyimpen fotonya gitu. Oh, ada fotonya di dinding gitu ditempel. Iya, ada di kamar. Oh, gitu. Gimana tuh perasaan Neng Denok ketika waktu itu ayah meninggal? Ya sedih gitu lihat kan nggak tahu tanya kenapa gitu banyak orang ke rumah, terus kata orang lain cina bapaknya udah nggak ada, maksudnya nggak ada kemana, kata aku ya nggak ada, nggak bakal bisa nggak kayak berjalan mah nggak bakal bisa berjalan lagi, terus bakalan dikubur cina gitu. Ya saya tuh sedih kenapa gitu, mikir gitu kenapa gitu. Tapi lama kelamaan lah ya meureun kayak bapak tuh meninggal Gitu. Tapi dulu itu meninggalnya karena apa, Neng? karena sakit Sakit apa? kelenjar kalau nggak salah. Oh. Terus setelah Bapak meninggal, untuk kebutuhan sehari-hari dari mana? Dari warung, karena bikin warung sesudah bapak meninggal. Oh gitu. Berarti udah ada pesan dari Bapak Ya, Neng Denok. ya ke ibu cina kalau udah nggak ada bikin warung aja gitu biar buat mencukupi kebutuhan anak-anak gitu katanya. Gitu. Terus nih, apa namanya? Ada bedanya nggak dulu sewaktu masih ada Bapak terus sekarang nggak ada gitu? Ada. Apa? Bedanya tuh kalau dulu kan nggak ngewarung gitu ya. Iya. Jadi nggak suka ikut bapak ke Jakarta. Gitu. Jadi di Jakarta bapak jualannya. Kalau sekarang kan di sini aja. Terus kalau dulu ada yang nafkahin, sekarang mah cari sendiri gitu buat nafkahin sendiri sama ibu. Jadi teman-teman, berarti Neng Denok ini benar-benar dia sejak kecil kehidupannya apa ya, selalu prihatin mungkin ya. Di saat bapaknya tidak ada, dia mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya hanya cukup teman-teman, karena memang dia jualan pun tidak besar gitu Neng Denok ya, masih jualan kecil-kecilan gitu ya. Nah Neng Denok, kalau misalkan nih ayah masih ada, mau ucapin apa? Kalau masih ada, semoga kalau bisa mah aku duluan aja yang nggak ada gitu, jangan ayah, karena kan nggak sanggup gitu. Oh, Ya, nggak sanggupnya gimana? nggak sanggup. Kalau bisa ngulang mah ya biar aku aja yang nggak ada, karena sekarang rasanya
nggak ada ayah tuh berat ternyata gitu. Gitu. Mungkin yang biasanya minta ini itu dikasih, terus sekarang mah harus ngumpulin dulu mungkin ya. Iya harus jualan dulu gitu. Dulu mah nggak perlu tinggal minta, tangan diadain minta. Gitu. Yang sabaran yang denok ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya melihat gadis yatim nangis itu suka ke bawah sedih, merinding gitu teman-teman. Gak tahu kenapa, karena memang kita juga merasakan gimana susahnya nyari uang, apalagi Neng Denok ini perempuan gitu teman-teman. Ya, yang sabar ya Neng Denok ya. Meskipun ayah sudah tidak ada, Neng Denok ikhlaskan. Karena mau gimana lagi, kita diciptakan dari Allah, ya pulang pun ke Allah juga ya Neng Denok ya. Dan mungkin Neng Denok juga gimana ya, sedih mungkin ya ketika melihat orang-orang bapaknya masih ada gitu ya, sedangkan ayah Neng Denok nggak ada gitu. Sedih ya. Yang sabar Neng Denok ya. Nah sekarang kan ini udah bersih Neng Denok, kira-kira ada yang mau dikerjain lagi atau gimana? Nggak mau pulang. Oh mau pulang. Soalnya udah sore takut ke malaman. Karena mungkin kalau misalnya kemalaman nanti pulangnya malah takut ya. Hah? Takut. Ya kalau ke malaman atau ke maghriban. Soalnya kan perempuan itu dilarang juga keluar maghrib ya Neng ya. Ya saya doakan ya Neng ya, semoga apa yang dirasakan sama Neng ada hikmahnya gitu nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Belum pulang, saya masih ada satu lagi yang harus disampaikan ya. Tapi saya boleh bertanya dulu. Nah, Neng Denok itu kan dulu katanya kalau ke sekolah itu suka bawa jualan. Jualan apa itu? Kayak cemilan gitu. Seperti apa? Kayak basreng, Terus? nugget, terus kayak cimol gitu. Sama es. Itu punya untung berapa kalau misalkan jualan ke sekolah itu? Punya untungnya ya tipis, tapi kalau nggak jualan ke sekolah ya nggak, kan di sini tuh lumayan sepi ya. Iya betul. Kemarin waktu kecil, kalau bawa ke sekolah ya alhamdulillah Gitu. untungnya tipis, bisa buat jajan, jadi nggak bawa bekal ke sekolah. Oh jadi tidak apa namanya, tidak berkandung kepada orang tua gitu ya kalau misalkan untuk uang jajan di sekolah. Iya, jadi dari jualan, kalau jualannya alhamdulillah bisa jajan. Kalau main sepi ya enggak, jadi makannya makan yang kita bawa gitu. Gitu. Masya Allah teman-teman, apalagi Neneng Danok sudah terbiasa hidup sederhana tanpa gengsi teman-teman sejak kecil. Lah ini mah udah cocok aja nih dijadikan istri gitu ya. Udah pengen nikah belum? Belum. Kenapa? Ya nggak apa-apa mah, belum aja. Masih ada yang harus diharapkan atau apa gitu? Ya masih ada yang harus diharapkan ke depan. Gitu. Punya patokan nggak Neng nikah di usia berapa tahun? Nggak punya patokan. Berarti memang sedatang jodohnya aja ya, karena kita memang tidak tahu juga ya Neng Denok ya, jodoh kapan datangnya. Kan kita nggak tahu besok lusa Neng Denok nikah ya. Meskipun Neng Denok nggak mau, belum siap, tapi kan tidak tahu kalau takdir Neng ya. Terus nih sekarang untuk besok apa namanya, apa kebutuhan Neng gitu, takutnya ada kebutuhan yang lain nggak selain apa namanya, beli baju atau apa gitu? Ya cuma buat warung aja sih. Oh buat warung. Biar lancar, biar makin banyak, biar kalau kan orang-orang kalau warungnya kecil tuh suka nggak mau warung-warung besar aja. Oh gitu. Banyak. Oh jadi Neng Denok setiap ada rezeki itu sedikit-sedikit dibelikan ke modal warung. Mungkin karena mengganti habis yang dimakan dulu mungkin ya. Dan katanya teman-teman kalau misalkan Neng Denok tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-harinya, dia itu malah makan yang ada di warung Neng Denok ya. Neng Denok, dan ini juga saya alhamdulillah ada sedikit rezeki. Ini ada uang sebesar 400.000 dari hamba Allah Singapura. Mohon diterima Neng. Terima kasih, jazakallahu khairan, semoga berkah, bermanfaat.
semoga donaturnya sehat, dilimpahkan lagi rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti itu uangnya untuk apa? Buat warung gitu. Oh, buat nambah-nambah gitu sedikit-sedikit ya. Karena memang kita Neng Denok mah pasti nabungnya di warung ya. Karena kalau misalkan sedikit-sedikit lama-lama juga menjadi bukit. Ya tetap semangat ya Neng Denok ya. Neng Denok, sekarang mau pulang. Nah, mungkin karena ini waktu sudah sore, sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu ya sudah mau diganggu waktunya sama saya. Dan mohon maaf juga nih bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati Neng Denok ya. Sama saya juga. Mungkin karena ini sudah sore, jadi saya sekarang mau pamit. Sekalian saya juga masih ada titipan amanah juga ke sebelah kidul ya. Ya udah Neng, mohon maaf mic ya. Udah. Assalamualaikum. Nah teman-teman, alhamdulillah mengantarkan ziarah kubur Neng Denok, gadis desa anak yatim telah selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga teman-teman dilimpah ruahkan milik rezekinya, makin sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke berbagai media yang teman-teman punya. Nah, saya Muhammad Teguh Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.